Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Lutfiani dengan NIM A4224000. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah literasi digital yang diampu oleh dosen Ibu Aprina Listria. Jadi tujuan pembelajaran literasi digital ini yaitu untuk meningkatkan atau mengenalkan tentang teknologi secara positif dan aman kepada anak, lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui media digital yang sederhana. Selanjutnya yaitu melatih keterampilan dasar menggunakan perangkat digital melalui menyentuh, memilih, serta memahami instruksi. Selanjutnya yaitu menanamkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan digital. Yang terakhir yaitu mendukung perkembangan bahasa, sosial, emosional, dan kognitif melalui literasi digital. Kompetensi yang dikembangkan yaitu yang pertama, nilai agama dan moral. Anak mengenal urutan wudhu yang baik dan benar. Lalu ada kognitif, di mana melatih kemampuan berpikir logis, mengurutkan langkah-langkah, serta memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada motorik halus, di mana mengembangkan koordinasi mata dan tangan saat anak menyusun puzzle. Selanjutnya yaitu ada bahasa, di mana anak menambah kosakata dan mampu menyimak melalui pembelajaran tentang wudhu. Lalu yang terakhir yaitu sosial emosional, yang dimana sosial emosional yaitu melatih kesabaran, kemandirian, dan rasa tanggung jawab serta percaya diri saat menggunakan puzzle. Kandung dalam pembelajaran ini tentang agama dan moral yang bertemakan tentang tema tata cara berwudu. Ya oke. Di sini mengenalkan kebiasaan beribadah sejak dini, khususnya tata cara berwudu sebagai bentuk menjaga kebersihan dan persiapan sebelum sholat. Melalui media puzzle ini, anak belajar secara konkret, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap pembelajarannya. Fokus pembelajaran agama dan moral ini mengenal wudhu sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, lalu mengetahui urutan wudhu yang baik dan benar, lalu menanamkan nilai bersih, disiplin, dan taat pada aturan, lalu membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kegiatan utama melalui puzzle ini yaitu menyusun potongan gambar urutan gerakan berwudu, lalu menyebutkan nama setiap langkah berwudu, yang selanjutnya itu mencocokkan gambar dengan urutan yang sangat benar. Nah, di sini nilai yang dikembangkan atau yang dapat diambil yaitu yang pertama religius, yaitu mengenal praktik ibadah dasar, lalu moral, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan hidup bersih. Selanjutnya yang terakhir yaitu karakter, yaitu sabar, teliti, dan percaya diri. Baik, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan media puzzle. Nah, kenapa saya menggunakan puzzle? Karena puzzle termasuk ke dalam media pembelajaran visual dan manipulatif atau konkret. Secara lebih rinci, puzzle dapat dikategorikan sebagai yang pertama, media pembelajaran visual karena menggunakan gambar untuk membantu anak memahami konsep secara konkret. Lalu yang kedua yaitu media pembelajaran manipulatif, alat permainan edukatif atau APE. Anak dapat memegang, menyusun, serta memanipulasi potongan puzzle yang secara langsung media pembelajaran bermain sambil belajar. Puzzle digunakan melalui aktivitas bermain yang terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu media pembelajaran edukatif non-digital, umumnya digunakan tanpa teknologi dan sesuai untuk anak usia dini. Alasan saya menggunakan media ini yaitu yang pertama, sesuai dengan karakter anak usia dini. Anak belajar melalui bermain dan aktivitas yang lebih konkret. Yang kedua yaitu mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti melatih kognitif, lalu motorik halus, bahasa, serta sosial emosional, serta nilai agama dan moral. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah, anak fokus menyusun puzzle. Nah, lalu yang keempat yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Anak belajar mencocokkan bentuk dan menggunakan gambar. Yang kelima yaitu menumbuhkan sikap sabar dan percaya diri, di mana anak belajar menyelesaikan tugas secara mandiri, lalu pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Anak tidak merasa tertekan karena belajar dilakukan melalui permainan. Baik, sebelum melakukan praktek menyusun
belajar, di sini kita akan menjelaskan tata cara berwudunya terlebih dahulu. Tata cara berwudu yang pertama apa ini? Berdoa, lalu kumur, setelah itu basuh hidung, lalu basuh muka, sama basuh muka, cuci tangan sampai siku, setelah itu lalu basuh rambut. Setelah rambut apa? Kedua telinga, kaki, lalu apa? Berdoa kembali. Oke, langsung saja kita menyusun 4 contoh cara berwudu. Silakan, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama apa? Di sini ada apa yang pertama? Pasang di sini. Oke, berdoa, berdoa. Yang kedua apa tadi? Cuci. Oke, diambil. Setelah cuci tangan apa tadi? Kumur. Setelah kumur apa tadi? Oke, baik, yang selanjutnya setelah mengusap muka apa tuh? Membersihkan tangan ke situ. Ambil lagi selanjutnya apa? Mengusap bagian kepala, rambut. Bisa? Coba dulu. Selanjutnya membasuh kedua telinga. Selanjutnya bersihkan kaki. Bisa? Nah, oke, terakhir berdoa. Oke, good job, hebat sekali. Oke, sekarang Ibu mau tanya ulang. Nah, yang pertama tadi urutan wudhu apa ya? Oke, setelah berdoa apa? Nah, pinter. Setelah kumur-kumur apa? Oke, pinter. Setelah hidung. Oke, setelah cuci muka. Cuci dari tangan sampai ke siku. Lalu setelah itu apa? Iya, dari dahi sampai rambut sedikit. Lalu oke, setelah telinga apa? Oke, good job. Nah, setelah kaki langsung oke, pinter, hebat. Pertama yaitu meningkatkan kemampuan kognitif dan bahasa melalui media belajar yang interaktif. Selanjutnya itu mengembangkan kreativitas dan imajinasi dengan konten digital edukatif. Lalu melatih keterampilan berpikir kritis, sederhana, dan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu mengenal teknologi secara aman dan bijak sesuai usia. Saat menggunakan literasi digital pastinya ada tantangan. Tantangannya yang pertama yaitu resiko kecanduan layar jika digunakan tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua yaitu kurangnya pendampingan orang dewasa saat menggunakan media digital. Lalu ada konten yang tidak sesuai dengan usia dan belum terfilter dengan baik. Lalu ada keterbatasan kemampuan guru dan orang tua dalam literasi digital. Lalu ada ketimpangan akses sarana dan prasarana teknologi. Yang terakhir yaitu berkurangnya interaksi sosial langsung dengan orang sekitar. Baik, tentunya di sini ada upaya pendidik dalam mendampingi anak saat menggunakan digital. Yang pertama yaitu membatasi waktu penggunaan teknologi kepada anak. Lalu yang kedua yaitu mengutamakan aktivitas bermain secara langsung. Yang ketiga yaitu memberikan pendampingan aktif kepada anak. Yang keempat yaitu menjadi teladan atau tidak mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak, terutama bermain digital atau memain HP di depan anak terlalu lama. Yang kelima yaitu ada menyediakan alternatif kegiatan menarik non-digital seperti permainan yang menyenangkan dan edukatif. Yang terakhir yaitu ada bekerja sama dengan orang tua.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran media menggunakan puzzle tentang tema tata cara berwudu ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.